Puldapi TV, TV-nya umat Islam. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ahibati fillah. Berjumpa lagi kita untuk belajar bagaimana menjadi seorang muslim yang kafah. Mereka yang tidak belajar kemudian mengaku Islamnya kafah, maka itu hanya kebohongan belaka. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-iman bid'un wa sittuna au bid'un wa sab'una syu'bah. Kata beliau alaihi salatu wassalam, iman itu 60 atau 70 lebih cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Yang paling rendah adalah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu adalah salah satu dari cabang keimanan. Kalau ternyata iman itu memiliki 70 cabang lebih, bagaimana engkau yang tidak belajar mengaku Islammu kafah? Islammu sudah sempurna, sudah seutuhnya. Maka tidak ada jalan kecuali dengan belajar, mengkaji hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, dan yang sebelumnya adalah mengkaji ayat-ayat Allah yang di situ disebutkan cabang-cabang keimanan. Hari ini kita masih bersama bab makan. Tentang adab makan dan minum. Kenapa? Ini adalah sesuatu yang tiap hari kita lakukan, bahkan sehari berulang kali kita melakukan. Semua manusia makan. Semua manusia minum. Baik itu balita atau manula. Mereka yang tidak belajar adab, ya dia tetap bisa makan. Tapi boleh jadi makannya dibarengin sama setan. Atau makannya tidak mengandung atau tidak mendapatkan barokah di dalamnya. Baik, kita sampai ke bab 109. Bab ini adalah bab yang mencakup banyak permasalahan yang berkaitan dengan makan. Mulai dari dianjurkannya makan dengan 3 jari, kemudian dianjurkannya menjilati jari jemari bekas kita makan, dan dimakruhkannya mengusap tangan kita yang di situ ada bekas makanan sebelum menjilatinya, kemudian disunnahkan membersihkan piring, ya menjilati, bahkan menjilatin piring tempat kita makan sehingga dia jadi bersih, ya. Serta mengambil dan memakan makanan yang jatuh, serta yang berkaitan dengan mengusap jari jemari dengan kelengan bawah dan kelengan kita atau ke telapak kaki kita, Masya Allah, dan lain-lain. Jadi bab ini mengandung banyak permasalahan yang berkaitan dengan adab makan. Nah, kita akan baca hadis yang pertama dari bab ini, hadis nomor 748. Tafadhali. Bismillah, hadis nomor 748. Ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah asabi'ahu hatta yal'aqaha aw yul'aqaha. Muttafaq alaih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian memakan makanan, maka hendaklah dia tidak mengusap jari jemarinya, sehingga dia menjilatinya atau menyuruh orang lain melakukannya. Muttafaq alaih. Masya Allah jemaah. Kita lihat ya,
bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan arahan. Kalau makan makanan, jangan diusap. Diusap itu nanti kita akan membaca bagaimana mengusap itu boleh jadi dengan serbet sekarang ya. Atau dengan tisu, apalagi mungkin mencuci tangannya. Di masa lalu, subhanallah, mereka mengusap tangannya itu ke lengannya. Atau ke telapak kakinya. Sebagaimana kita akan bahas hadisnya. Kenapa bekas makanan dahulu ya ketika mereka makan daging, makan yang berlemak. Biasanya kan akan nempel di tangan itu. Bekas lemak itu. Kalau sekarang orang dengan mudah cari krim, cari lotion ya. Mereka untuk mengusap tangannya, mengusap kakinya. Kita tahu apalagi di musim panas atau di musim dingin, kaki itu pecah-pecah. Sehingga kita dianjurkan pakai Vaseline biasanya. Atau pakai pelembab ya, pakai krim, pakai lotion, apalah. Di masa itu, nggak ada. Maka bagaimana memanfaatkan subhanallah di tangan itu. Bekas yang seperti minyak itu untuk diusapkan ke telapak kakinya. Jadi ada gunanya di sini. Atau ya kita tahu yang namanya lengan ini kadangkala kering ya. Sehingga membutuhkan pelembab. Dan apa yang di tangannya pada masa itu, Masya Allah ya. Benar-benar arahan dari Nabi SAW ada manfaatnya seperti itu. Jadi jangan diusapkan sebelum dijilatin. Kenapa di situ ada makanan masih? Yang kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW memberikan arahan agar kita menghabiskan itu makanan. Karena kita nggak tahu berkahnya ada di mana. Boleh jadi berkahnya itu ada di tangan. Di sisa-sisa makanan yang menempel di jari. Boleh jadi sisanya masih ada di piring. Karena kita nggak tahu, maka kita bersihkan dulu makanan itu. Dijilatin ya dengan adab ya. Kita tatkala makan di restoran atau makan bersama orang-orang yang mungkin memiliki tradisi dan budaya yang berbeda-beda. Sehingga ketika engkau makan, engkau berusaha untuk ya tidak membuat orang di sekitarmu jadi nggak nyaman ya. Dan juga menjilatinya itu selesai makan. Apalagi kalau makannya bareng-bareng satu nampan ya. Bukan engkau baru satu suap tahu-tahu dijilatin, 3 suap dijilatin. Orang akhirnya nggak nyaman gitu. Tapi kalau sudah selesai makan, engkau mau bubar sudah. Maka disinilah dianjurkan untuk menjilatin yang ada di tangan. Subhanallah. Atau orang lain yang melakukan. Ya pembantu mungkin kadang-kala anaknya, kadang-kala orang tua itu anaknya makan ya. Belepotan di tangan anaknya sama orang tuanya. Dijilatin itu tangan anaknya. Jadi sesuai dengan kondisi. Barakallahu fiik. Baik, dilanjutkan. Bismillah, hadis nomor 749. Wa an Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi thalathi asabi'a fa idza faragha la inqaha. Rawahu Muslim. Dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, aku pernah menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan dengan 3 jari. Dan ketika selesai, beliau menjilati jari-jari tersebut. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, barakallahu fiik. Subhanallah jamaah. Semua yang dilakukan Rasulullah SAW yang diperlukan sama umatnya itu dinukil. Sehingga kita tinggal mengikuti. Jangan bicara tata cara ibadah. Tata cara makan pun ada hadisnya. Dengan jelas Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan ra'aitu, aku melihat. Di sini siapa saja yang hendak mengamalkan sesuatu,
Jangan beramal kecuali berdasarkan ilmu. Ka'ab bin Malik menyampaikan kepada generasi selanjutnya bahwa dia melihat Rasul SAW makan dengan 3 jari. 3 ya. 1, 2, 3. Makan dengan 3 jari. Selesai makan, beliau jilatin tangan. Alaihi salatu wassalam. Para ulama menjelaskan bahwa makanan itu beragam. Ada yang bisa dimakan dengan 3 jari. Ada yang dimakan dengan jari, bahkan dengan yang harus dimakan dengan semua jari. Dan bahkan dengan telapak jarinya. Ada yang harus dipegang. Umpamanya makan jagung bakar. Gimana tuh makan jagung bakar? Kalau pakai 3 jari. Artinya kan ada makanan yang harus dipegang dengan semua jari. Tapi ada makanan-makanan yang 3 jari itu cukup, maka jangan menggunakan 5 jari. Ini menunjukkan bahwa orang itu tidak rakus. Nggak terburu-buru untuk menghabiskan makanan. Apa makanan yang dapat dimakan dengan 3 jari? Ya, seperti kue-kue mungkin ya. Kalau dulu itu ada makanan seperti asida. Asida itu yang dari tepung ya. Dari tepung yang kemudian dia jadi seperti apa kalau sekarang ya di sini ini kayak dodol. Kayak dodol tuh. Dodol tuh kalau ditaruh di piring umpamanya. Masa mau makan seperti ini? Pakai 3 jari lah. Dimakan. Jadi menunjukkan bahwa engkau bukan orang yang rakus dengan makan. Dan disebutkan kalau orang rakus itu dia makan dengan semua jarinya. Padahal makan itu bisa dimakan dengan 3 jari. Kemudian dia dorong dengan telapak tangan. Supaya semua bisa masuk ke mulut. Bagaimana makan nasi? Nasi termasuk yang tidak dapat dimakan dengan 3 jari. Apalagi kalau nasinya termasuk nasi yang merotol ya. Merotol. Yang nggak mau bersaudara, nggak akur katanya. Kan ada beras yang ngeprul gitu ya. Tapi ada beras yang mungkin bisa masih dengan 3 jari. Maka dilihat bagaimana makanan yang ada di hadapanmu. Apabila engkau bisa menggunakan 3 jari, maka gunakan 3 jari. Apabila memang makanan itu tidak dapat dimakan dengan 3 jari, ya udah mau gimana lagi. Tapi bagaimana dengan sendok? Orang kalau pegang sendok itu akhirnya kan pakai 2 jari atau pakai 3 jari dia bisa. Apakah kemudian dikatakan makan dengan sendok ini lebih sesuai dengan sunnah atau tidak? Syekh bin Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan Nabi SAW makan dengan 3 jari. Kalau orang ini mau makan sendok, betul dia makan dengan 3 jari. Artinya dia makan sendok dengan 3 jari. Sedangkan dia ini mau makan nasi dengan sendok, bukan dengan 3 jari, dengan sendok. Maka tidak dikatakan makan dengan sendok itu yang sesuai dengan sunnah karena dengan 3 jari. Kenapa? Karena dia makan dengan sendok dan tidak makan dengan 3 jari. Kecuali dia mau makan sendok baru. Jadi dengan 3 jari dia makan sendok tersebut. Lalu juga di sini disebutkan fa idza faragha la'iqaha, dan ketika selesai beliau makan, beliau menjilati tangannya. Berarti 3 yang beliau jilatin. Dan ini juga subhanallah jamaah ngajarin anak kita ya. Anak kita kadangkala ada makanan yang seharusnya dia bersih makannya. Tapi kadangkala kemana-mana makannya. Karena dia terburu-buru mau pergi. Kalau yang di tangan aja dijilatin, apalagi yang kemana-mana tuh makanan, maka lebih utama untuk diambil ya. Dan dimakan. Karena apa? Karena kita nggak tahu berkahnya ada di mana. Barakallahu fiik. Baik, dilanjutkan.
Sentuh, tafadholi sentuh. Sentuh. Belum di-unmute sentuh. Ada, coba bacain Ustaz ya. Nah, Hadis nomor 750. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi alqi bilaqti, as-sabi'i amara bi alqi bilaqti, as-sabi'i. bilaqti. Sorry. Oh ya, bilaqtil as-sabi'i was-sahfati wa qala innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah. Rawahu Muslim. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW telah memerintahkan untuk menjilati sisa makanan yang menempel di jari dan piring seraya bersabda, sesungguhnya kalian tidak mengetahui di bagian mana dari makanan kalian itu berkah berada. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, dalam pembahasan sebelumnya dijelaskan bahwasanya barokah itu turun ke tengah makanan, kemudian menyebar ke seluruhnya. Maka tatkala kita makan, kita nggak boleh makan dari tengah juga. Makan dari yang paling dekat sama kita. Di sini, kalau di hadis sebelumnya ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mengusap makanan sampai mengusap tangan atau jari-jari ya, sampai dia menjilatinya atau dilakukan oleh orang lain. Kemudian hadis Ka'ab bin Malik melihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam makan, dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menyebutkan perintah Nabi SAW. Dia mengetahui bahwa Nabi SAW memerintahkan untuk menjilat jari dan wadah makanan itu. Mau piring, mau lepek, mau apalah. Kenapa? Karena kita nggak tahu berkah itu di mana. Subhanallah jamaah. Terkadang sebagian orang mengambil makanan yang banyak, kemudian menyisakan banyak makanan pula. Dia diperintahkan untuk menjilatin. Apa yang mau dijilatin? Makanan itu masih banyak. Seharusnya masih dimakan, bukan dijilatin. Bagaimana piringnya mau dijilatin? Sisa makannya masih banyak. Kita dalam mengkonsumsi makanan ini ada beberapa kondisi. Kondisi yang pertama, makanan diberikan kepada kita, bukan kita yang ngambil. Yang terkadang porsinya tidak sesuai dengan kita. Banyak porsinya. Mungkin di sini seorang ma'dzur ya, ketika dia tidak dapat menghabiskan makanan tersebut. Kenapa? Karena bukan ana yang ngambil. Sehingga mungkin dia tidak bertanggung jawab full. Tapi kalau seorang yang mengambil makanan, maka hendaklah dia mengira kondisi dia. Jangan sampai yang memandu dia nafsu, kerakusan dia dengan makanan, tamak. Oh, dia mau ngambil makan. Padahal dia tahu perut dia nggak cukup. Dan ini ana sering melihat di tempat-tempat di mana orang-orang mengambil semau mereka. Biasanya prasmanan ya. Prasmanan di hotel di mana engkau bebas mengambil yang kau mau makan. Bahkan ada restoran mungkin yang membebaskan untuk mengambil makanan. Terkadang ana melihat ada orang yang ambil makanan full piringnya. Dengan berbagai macam roti, berbagai macam kue, ini itu. Dia di depan ana. Setelah itu mereka pergi dan makanan yang tersisa masih banyak. Gimana dia mau dapat berkah? Gimana? Dia mungkin hanya dapat makanan yang kemudian jadi penyakit nanti. Barokah itu kebaikan. Yang tumbuh, berkembang, yang tetap. Dan kita ingin makan yang kita dapat berkahnya.
Terus ketika engkau tidak habiskan dan engkau nggak tahu berkah itu di mana. Maka di sini Nabi SAW memerintahkan untuk menjilat. Berarti setelah habis makan jamaah. Selesai dia makan, menjilat jari jemarinya dan menjilat wadah makanannya. Nggak ada bersih. Kenapa? Beliau menjelaskan sebabnya. Innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah. Sesungguhnya kalian tidak mengetahui di bagian mana dari makanan kalian berkah itu berada. Orang tua yang ngambilkan makan buat anaknya juga. Orang tua yang mengambilkan makanan buat anak. Tolong dikira-kira. Oh, insya Allah habis. Kalau umpamanya habis, tinggal nambah. Kenapa jamaah? Disinilah ketika engkau ambil, berkahnya turun tuh. Habis, alhamdulillah. Engkau ngambil lagi, turun lagi berkah. Dibanding dengan engkau ngambil, kemudian gak habis, kau gak tahu berkahnya udah. Boleh jadi di sisa makanan itu berkah. Sebagian orang ingin simple, ingin mudah, gak kepingin ruwet. Dia ngambil semuanya, udahlah, ambil, kan udah bayar. Bukan bicara bayar atau belum bayar. Iya. Engkau sudah, kalau di hotel umpamanya udah full board, include bayar kamar. Nah, engkau boleh makan sepuasmu. Apa saja yang ada di situ. Tapi ingat, engkau muslim. Kenapa? Muslim itu di penjara. Kata Nabi SAW, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini penjara buat orang beriman. Dalam kebebasanmu memilih makanan, ada aturan yang harus engkau ikuti. Kalau engkau ingin menjadi muslim yang kafah, kalau engkau ingin hidup penuh dengan berkah, jauh dari berbagai macam penyakit. Dan ini pula mungkin yang menyebabkan banyak penyakit menimpa manusia. Karena dia makan gak berkah, makan jadi penyakit buat dia. Padahal orang makan ingin mendapatkan gizi, ingin mendapatkan kekuatan dari apa yang dia konsumsi, ternyata yang dia makan menghasilkan penyakit. Apa penyebabnya? Ya udah tahu. Rakus dalam makan, ngambil banyak, nggak bersih dia makan. Bahkan piringnya kata Nabi suruh jilat. Bersih jemaah. Ya apa? Ini dan itu sekali lagi. Kalau engkau diambilkan sama orang, mungkin kau ada uzur. Karena tidak sesuai dengan porsimu dan kalau engkau makan akan membahayakanmu. Kalau engkau yang ambil, engkau yang tanggung jawab. Kalau sesuatu yang kau belum tahu enak atau tidak, jangan ngambil banyak. Kau coba dulu. Kalau ternyata nggak cocok sama engkau, alhamdulillah nggak banyak. Tapi paling tidak engkau habiskan. Kenapa? Berkahnya masuk ke dalam tubuhmu. Menjadi daging, menjadi energi yang membuat hidup menjadi lebih baik. Barakallahu fikum. Baik, dilanjutkan. Bismillah. Hadis nomor 751. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Iza waqa'at luqmatu ahadikum fayakhuzha fayumyat ma kana biha min azan wa ya'kulha wa la yada'ha lisyaitan wa la yamsah yadahu bil mindili hatta yalqa asabi'ahu fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihil barakah. Rawahul Muslim. Darinya Jabir juga bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika ada suapan salah seorang di antara kalian yang jatuh, maka hendaklah dia mengambilnya lalu membersihkan kotoran yang ada padanya. Kemudian hendaklah memakannya. Dan jangan sampai dia meninggalkannya untuk syaitan. Karena tidak mengusap tangannya dengan sapu tangan sehingga dia menjilati sisa makanan yang ada di jari-jarinya. Karena sesungguhnya dia tidak mengetahui di bagian mana dari makanan tersebut berkah berada. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, barakallahu fiik. Ini juga hadis Jabir bin Abdullah yang tadi
meriwayatkan perintah Nabi alaihi salatu wassalam agar apabila kita makan, kita menjilatin tangan dan wadah makanan kita. Karena kita nggak tahu berkah itu di mana. Di hadis ini, Jabir menyampaikan sabda Nabi alaihi salatu wassalam tentang makanan yang jatuh. Ingat, setan itu selalu hadir. Bahkan ketika kita makan, dia hadir. Dia menanti di sana. Iya, ketika dia baca bismillah, setan ngomong, aduh nggak bisa makan sudah. Tapi setan bukan berarti pergi. Dia menunggu. Karena boleh jadi ada peristiwa yang menyebabkan dia makan. Apa? Dalam hadis ini. Yaitu tatkala makanan jatuh. Ketika makanan itu jatuh, pilihan kita dua. Membiarkannya atau kita memakannya. Kata Nabi SAW, "Falyakhudha." Ambil. Kadang-kala ada yang mengatakan belum 5 menit. Ini perintah Nabi SAW. Ambil itu makanan. Langsung dimakan? Jangan. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW memberikan arahan. Biasanya kalau jatuh akan kotor. Baik itu jatuh di tanah, apalagi di masa lalu ya. Antum bisa bayangin. Nabi SAW menyebutkan hal ini pada saat di masa para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum. Rumah-rumah belum menggunakan keramik. Belum diplester. Bahkan Masjid Nabawi pun dari tanah. Sehingga besar kemungkinan makanan itu jatuh ke tanah. Ke pasir. Maka Nabi SAW mengatakan, "Falyumit makana biha min adhan." Hendaklah dia membersihkan. Kalau memang mungkin ada pasirnya, ada tanahnya, ada debunya, maka dibersihkan kotorannya. Wal yakulha, dan hendaklah dia memakan. Ini arahan dari Nabi SAW. Wala yada'ha lisyaitan, jangan dibiarkan untuk syaitan. Kita ini hidup di dunia bersama makhluk yang lainnya. Dan makhluk ini turun bersama Nabi kita, Nabi Adam alaihissalam, dengan ayahanda kita Nabi Adam alaihissalam. Dan dia bersumpah, berjanji untuk menyesatkan kita. Dan Allah mengatakan, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan diikutin langkah-langkah syaitan. Makan dengan tangan kiri, langkahnya syaitan. Makan tanpa baca bismillah, langkahnya syaitan. Kemudian membiarkan makanan yang jatuh tanpa memungutnya, kita memberikan makan buat syaitan. Bukan langkahnya syaitan, tapi kita memelihara syaitan. Kok bisa dipelihara syaitan? Kok kasih makan dia? Engkau biarkan dia jadi gemuk. Sehingga dia dengan mudah dapat menyesatkan. Maka kata Nabi, wala yada'a. Ini adab. Kalau makanan jatuh. Ada makanan yang berbahaya yang harus dibuang. Makanan itu memang berbahaya umpamanya. Kadang-kala anak kita membeli makanan yang membahayakan dia. Secara medis makan itu mengandung ini dan itu, ya jangan dimakan karena itu membahayakan kita. Dan kita membuangnya karena makanan itu berbahaya. La dharara wa la dirar. Dalam agama kita tidak boleh membahayakan diri kita wala membahayakan orang lain. Baik. Kemudian larangan yang kedua, wala yamsah yadahu bil mindil. Jangan mengusap tangannya dengan sapu tangan. Ya dulu orang punya sapu tangan di masa itu juga. Terus hatta yal'aqa asabi'ahu. Sampai dia ngusap, sampai dia menjilatin jari jemarinya. Kenapa? Ini bicara berkah lagi. Ada sesuatu yang tidak terlihat. Barokah. Ada sesuatu yang tidak terlihat. Syaitan. Dan Nabi SAW memberikan arahan kepada kita karena beliau adalah utusan Allah Azza wa Jalla. Maka dikasih tahu, jangan tinggalkan makanan buat syaitan. Yang kedua, jangan diusap dengan mandil, apalagi dicuci dengan air umpamanya, sampai dia menjilatin. Sampai nggak ada makanan yang bersih. Ada sisa, bukan sisa makanan, tapi tadi
bisa jadi minyaknya, lemaknya yang di tangan, udah bukan makanan lagi. Kenapa? Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihil barakah. Dia nggak tahu berkah itu ada di mana. Allahu Akbar ya. Apabila seorang muslim ya makan dan dia berpikir aku akan cari berkah, maka dia akan makan sampai bersih. Allahu Akbar. Anda juga kadang-kala ada sisa makanan ya, yang boleh jadi makanan itu jadi penyakit buat engkau karena engkau nggak bersih makan. Jangan dijilat, jangan diusap sampai kau jilat. Dan tadi udah dibahas yang dijilat itu bukan cuma tangannya, tapi wadah makannya. Wa nasallallahu al-afiyah. Semoga Allah memberikan bimbingan kepada kita agar kita bisa menjalankan sunnah ini ya. Tapi sekali lagi kadangkala ada tempat-tempat yang mungkin kita harus lebih elegan ya menunjukkan sunnah ini tadi. Jangan sampai menjilatin sebelum makanan selesai ya. Biarkan semua pada selesai makan ya. Udah kemudian kita jilatin tangan kita dan mungkin orang akan menganggap kita ya kayak orang apa ya? Orang kuno gitu ya. Orang terbelakang. Kita adalah orang yang sedang meniti derajat yang lebih tinggi. Menjadi muslim yang lebih sempurna. Barakallahu fiik. Nah, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 752. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'ni hatta yahdurahu inda ta'ami wa iza saqatat luqmatu ahadikum falyahuzha falyumit ma kana biha min aza summa liya'kulha wa la yadahha lisyaitan fa iza farahu falyal'aq asabi'ah fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihil barakah. Rawahul Muslim. Darinya juga bahwa Rasulullah SAW bersabda, sungguh syaitan itu mengikuti salah seorang di antara kalian dalam setiap urusannya. Bahkan dia mengikutinya pada saat makan. Oleh karena itu, jika ada suapan salah seorang di antara kalian yang jatuh, maka hendaklah dia mengambilnya dan membersihkan kotoran yang melekat padanya. Dan kemudian hendaklah dia memakannya dan tidak meninggalkannya untuk syaitan. Jika selesai, hendaklah dia menjilati jari-jari tangannya. Karena sesungguhnya dia tidak mengetahui pada bagian manakah dari makanannya berkah itu berada. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, barakallahu fiik ya. Sama dengan hadis yang sebelumnya, tapi di sini ada penjelasan kehadiran syaitan dalam setiap kondisi manusia. Sehingga manusia perlu melindungi dirinya dari godaan syaitan. Dengan berzikir, berdoa, memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dalam kondisi makan, ya kadang-kala orang gak sengaja dia mau makan, tersenggol, jatuh makanan. Dan sekali lagi ada makanan yang masih bisa diselamatkan. Yang mungkin sebagian orang yang sombong, apalagi kalau di jalan mungkin ya, dia gak ingin terlihat sama orang. Masa makan udah jatuh diambil kayak gak punya fulus aja seperti itu. Enggak, dia ambil. Bukan karena dia gak punya uang. Mungkin dia dapat beli makanan ini 1000 porsi. Tapi dia mengambil itu karena ingat dengan sabda Nabi SAW. Setan sedang hadir bersama mereka. Dan setan menunggu makanan ini. Ketika dia biarkan, maka dia memelihara setan. Maka apa yang harus dilakukan? Dia ambil. Dia bersihkan, kemudian dia makan. Mungkin ada orang-orang yang melihat dan memandangnya dengan pandangan yang remeh. Padahal dalam pandangan Allah, dia sedang melaksanakan yang Allah cintai. Maka di sini penting bagi kita untuk tidak terlalu ambil pusing apa kata orang. Apa kata manusia. Karena kita tahu bagaimana orang-orang menyebutkan tentang Nabi Ibrahim. Ini anak muda
ya yang dalam pandangan mereka anak muda yang nggak bisa apa-apa, yang mungkin kerjanya membuat keributan. Dalam pandangan Allah, inna Ibrahim kana ummah. Dia adalah ummah, sendirian dia umat. Itu kalau kita selalu fokus kepada omongan manusia. Maka pada saat engkau berada dalam posisi engkau meninggalkan itu sunnah, atau engkau menjalankan itu sunnah tapi diomongin orang, maka lebih baik engkau menjalankan itu sunnah walaupun jadi omongan orang. Kenapa? Engkau selamat dari memelihara syaitan. Dan engkau juga selamat dari mengagungkan manusia. Engkau lebih mengagungkan Allah Azza wa Jalla daripada manusia yang tidak dapat memberikan apa-apa kepadamu. Karena yang dapat memberikan manfaat dan mudarat hanya Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Nah, lanjutkan. Hadis nomor 753. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ta'ama la'iqa asabi'atu thalath wa qala idza saqatat luqmatu ahadikum falyakhudha wal yumit anhal adha wal yakulha wala yad'ha lisyaitan wa amarna an naslutal qas'ah wa qala innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum al-barakah. Rawahu Muslim. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika makan makanan maka beliau menjilati ketiga jari jemarinya dan beliau bersabda, jika ada suapan salah seorang di antara kalian yang jatuh, maka hendaklah dia membersihkan kotoran yang ada padanya dan kemudian hendaklah memakannya dan jangan membiarkannya dimakan syaitan. Dan beliau juga menyuruh kami supaya membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di tempat makan seraya bersabda, karena sesungguhnya kalian tidak mengetahui di bagian makanan yang mana keberkahan berada. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah jemaah. Kita lihat ya, hadis ini benar-benar mengajarkan tawadhu, sifat merendahkan diri ya, tidak sombong. Kemudian bagaimana Anas bin Malik menyebutkan perintah Nabi SAW, an-naslutal qas'ah, untuk membersihkan qas'ah itu. Sisa-sisa wadah itu dihabisin bersih. Apalagi subhanallah jamaah, pada masa itu air tidak terlalu banyak ya. Kalau sekarang kan orang itu ya kadangkala membersihkan tempat makanan itu tinggal disiram air, ditunggu ya berapa lama nanti biar bisa bersih. Ketika kita mengamalkan sunnah ini, kita tidak akan boros air. Di samping berkah didapat oleh yang makan, berkah didapat juga oleh orang yang punya tempat tersebut. Gak perlu repot-repot dia bersihkan tempat, udah bersih tempat itu jamaah. Dan sekali lagi Nabi SAW memberikan arahan ini bukan sekali. Di hadis Jabir, di hadis Anas, di hadis Abu Hurairah. Jadi kondisinya berulang kali makan dengan sahabat yang berbeda. Mungkin Nabi SAW melihat ada yang baru pertama makan bersama Nabi SAW sehingga tidak tahu adab makan, maka dikasih tahu lagi sama Nabi SAW. Intinya seorang muslim ketika makan itu pakai adab. Tapi terkadang adab ini dianggap sesuatu yang tidak relevan lagi. Yang kita cari dua. Satu barokah, yang kedua tidak memelihara syaitan. Sebagian orang kehilangan barokah. Dia makan disisakan. Biarkan syaitan memakannya. Yang jatuh aja suruh makan, apalagi yang bersih. Kok dibiarkan tidak dimakan? Barakallahu fikum. Nah, dilanjutkan. Bismillah, hadis nomor 754. Wa an Sa'id bin al-Harisi annahu sa'ala Jabiran radhiyallahu anhu anil wudu'i mimma massatin nar.
Faqala laqad kunna zamanan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam la najidu misla dzalika ta'ama illa qalil. فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا منازل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا ثم نصلي ولا نتوضأ. Rawahul Bukhari. Dari Sa'ad bin Al-Haris bahwasanya dia pernah Sa'id bertanya dari kepada Jabir. Afan. Dari Sa'ad bin Tapi Al-Haris. bahasa Arabnya Sa'id Sa'id ya. Sa'id, coba Sa'id dilihat ya. Ya. Dari Sa'id bin Al-Haris bahwasanya dia pernah bertanya kepada Jabir radhiyallahu an tentang wudhu setelah memakan makanan yang dipanaskan dengan api. Maka dia menjawab, tidak perlu berwudhu. Kami dulu pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mendapatkan makanan seperti ini kecuali hanya sedikit sekali. Kalaupun kami mendapatkannya, maka tidak ada di antara kami yang mempunyai sapu tangan, kecuali cukup bagi kami mengusap-usapkannya ke telapak tangan, lengan, dan telapak kaki. Kemudian kami mengerjakan sholat dan tidak lagi berwudu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Masya Allah jemaah ya. Bagaimana sederhananya para sahabat di masa itu ya. Sa'id bin Harith bertanya kepada sahabat Nabi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma tentang wudu dari sesuatu yang dimasak. Sesuatu yang dimasak ini ya daging pada waktu itu ya. Bukan yang ditanyakan tentu bukan yang berkaitan dengan tepung, roti, memang dimasak ini. Sesuatu yang dimasak dengan api ini dipanaskan dengan api lebih kepada daging. Bakar-bakaran atau dibikin sup. Maka kata Jabir bin Abdullah, la. Enggak. Tidak wajib berwudu. Ada khilaf di antara para ulama tentang masalah ini. Ada yang mengatakan tidak wajib berwudu dari semua daging yang dimasak. Karena akhir itu semua sudah mansukh ya, sudah dihapuskan hukumnya. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan yang tetap wajib itu adalah berwudu dari daging onta. Berwudu dari daging onta. Kalau makan daging onta, maka dia berwudu. Ini mungkin pendapat yang lebih kuat ya. Tapi untuk daging-dagingan yang lainnya tidak wajib, tapi dianjurkan. Nabi SAW ditanya tentang natawadda'u min lahmil ibil, apakah kita wudu setelah makan daging onta? Kata Nabi, na'am. Kalau dari daging kambing, insyi'ta, kata Nabi, kalau engkau mau. Tapi tidak diwajibkan. Kalau dari daging kambing. Di sini Anas bin Malik menceritakan. Sebelum menjawab, dia bercerita. Karena dia ingin memberikan faedah yang lebih ya. Apa faedahnya? Di masa para tabi'in, artinya sahabat yang berjumpa dengan para tabi'in ya. Ya kondisi umat Islam sudah nyaman ya. Di mana negeri-negeri yang berkuasa, yang dahulunya mereka berusaha untuk menaklukkan umat Islam, mereka telah taklukkan Persia dan Romawi ya. Di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka Jabir selain menjawab pertanyaan orang ini, dia ingin menjelaskan kondisi masa lalu agar dia bersyukur dengan kondisi yang sekarang. Yang pertama Jabir mengatakan, enggak harus wudu. Baik. Kemudian dia ceritakan kronologinya. Qad kunna zamanan Nabi SAW. Kita di masa Nabi SAW. Ya, enggak dapat makanan seperti itu. Illa qalilan. Tadi daging yang dibakar, yang dimasak. Illa qalilan. Sedikit sekali. Tidak banyak seperti masa sekarang. Di masa itu. Fa'idha nahnu wajadnahu. Kalau kita lagi dapat nih makanan itu. Tadi daging yang dimasak, yang dibakar. Kalau kita lagi dapat tuh. Kita nggak punya sapu tangan seperti di masa kalian sekarang. Nggak ada. Terus yang ada itu adalah ya tangan kita diusapin ke telapak tangannya atau sa'id, lengannya, atau telapak kaki. Jadi bekas minyak
bekas lemak yang ada di tangannya, semua insya Allah merasakan kalau habis makan daging yang berlemak itu, biasanya tangannya ada lemaknya, sehingga kita membersihkan harus pakai sabun atau pakai jeruk nipis sehingga bersih. Subhanallah, di sini nggak ada pada masa itu gitu. Nggak seperti yang ada di masa sekarang ini. Maka kita usapkan. Mereka makannya di masjid kadang-kala jam. Ashabus Sufa itu dikirimin makanan di masjid. Makan bareng-bareng sama para sahabat. Ketika masuk waktu sholat, ya udah. Mereka habis dijilatin tadi, kemudian diusapkan ke tangannya atau ke sininya lagi atau ke kakinya ya. Udah, sehingga manfaat juga tadi. Apa manfaatnya? Jadi lotion ya buat kaki mereka yang biasanya pecah-pecah karena atau tangan mereka yang kering terkadang, ada manfaatnya. Baru setelah itu tsumma nusalli wala natawadda, kemudian kami melaksanakan sholat dan kami gak wudhu lagi. Ini penjelasan Jabir bin Abdullah yang ketika ditanya, jawabannya bukan hanya menjawab pertanyaannya, iya, tapi menjawab pertanyaan plus memberikan pencerahan yang bermanfaat buat orang yang bertanya. Barakallahu fiik. Mungkin kita cukupkan di sini. Kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Barakallahu fikum. Baik, barakallahu Ustaz. Hayakallahu Ustaz. Sekali lagi jazakallah ya barakallahu fikum. Ustaz telah memberikan fawaid tausiah wasilah ilmu nasihat penjelasan dari kitab Riyadhus Shalihin kayak Imam Nawawi rahimahullah pada hari ini. Dan sebelum masuk ke sesi tanya jawab, seperti biasa kami Ghuraba Muskat, Ghuraba Muslimah sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih kepada channel-channel dan media sunnah yang telah turut serta menyiarkan merilai kajian pada hari ini. Selain Ghuraba Muskat, ada Sapa Muslim, Ghuraba Muskat, Kans Media Sunnah, YNS, channel Purbalingga. Kami ucapkan jazakumullah khair wa barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah sudah ada masuk beberapa pertanyaan. Mungkin pertanyaan anak awali dari pertanyaan yang anak ingin sampaikan Ustaz mengenai halal haram makanan. Mungkin Ustaz, semoga benar ya Ustaz. Jadi kalau kita pergi ke negara ahli kitab, sepertinya kita masih diperbolehkan untuk makan makanan mereka Ustaz. Yang terjadi sepertinya Anda cukup merasakan agak kesulitan gitu. Anda tinggal di sini Ustaz. Kok sepertinya banyak sekali informasi yang beredar seperti kehati-hatian, himbauan yang baik sih sebenarnya, himbauan kehati-hatian kalau kita makan seperti kita beli jajan seperti sate atau mungkin martabak atau mungkin hal-hal yang lainnya, ternyata banyak kuas yang mengandung, kuasnya terbuat dari bulu babi Ustaz. Jadi sepertinya Anda berpikir kok kalau kita pikir ahli kitab aja kita bisa boleh-boleh aja makan seperti itu Ustaz. Tapi kalau kita di negara sendiri, negara muslim, kok kayaknya Anda jadi agak lebih sulit untuk makan Ustaz. Bagaimana ya Ustaz ya? Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, jamaah rahimakumullah, kita hidup di negeri yang bercampur sebenarnya. Kita mau dikatakan hidup di negeri muslim, ya mungkin mayoritas penduduknya muslim. Tapi di tengah-tengah kita ada ahlul kitab. Di tengah-tengah kita ada musyrikin. Ada banyak manusia. Dan kalau bicara kondisi pasar sekarang, pasar kita global. Di mana ya ada hal-hal yang dari luar negeri. Kalau kita bicara babi, ya, babi ini mungkin banyak dimanfaatkan oleh pabrik-pabrik atau apa yang barang-barangnya itu dijual di semua negeri. Dan mungkin negeri kita termasuk negeri yang banyak mengambil dari barang-barang negeri tersebut yang mereka bukan ahli kitab. Yang mereka bukan ahli kitab. Sehingga barang-barang itu mengkhawatirkan sekali di negeri kita. Apalagi banyak orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Terus terang kalau bicara, kita itu nggak harus beli makanan yang ada di luar. Ana untuk makan daging olahan itu agak riskan, agak khawatir ya. Kenapa? Karena sejak ditemukannya olahan daging babi ya, daging celeng yang masuk dari Sumatera ke Jawa ya. Ini berita ini yang ketangkep sama pihak kepolisian. Ada orang-orang yang tidak bertakwa dan mereka menjual hal itu. Dan dijual di pasar umat Islam gitu loh.
Dan ini membuat kita jadi khawatir. Tapi kalau kita tahu orangnya muslim yang baik, yang jual, ini insya Allah aman, tafadhol. Jadi nggak ada masalah. Tapi tetap kehati-hatian karena kondisi. Kalau hukum asalnya tadi ahlu kitab pun aman. Tapi ketika ahlu kitab bercampur dengan musyrikin, berbeda lagi hukumnya. Karena boleh jadi orang-orang musyrikin yang memasok makanan kepada mereka ya. Sekali lagi kalau bicara babi ini, tadi ada banyak digunakan untuk berbagai macam makanan, maka kita perlu berhati-hati. Tapi kalau kita tahu yang jual muslim, dan insya Allah masyarakatnya masyarakat yang bertakwa kepada Allah, aman aja. Pernah anak masuk ke toko roti ya. Ini di sini di Jember. Anak beli roti. Terus roti yang anak beli anak nggak jadi makan ya. Kenapa? Karena toko roti itu bukan ahlul kitab yang punya, non muslim tapi bukan ahlul kitab. Kemudian anak lihat ada tulisan-tulisan yang anak nggak pahami juga, kita lebih baik menghindari. Kayak orang-orang non muslim pun ya, kalau di Jepang sekarang mereka sedang, kemarin anak ketemu dengan salah seorang syekh yang dia menawarkan kepada orang Jepang, kalian jual yang halal, orang yang non muslim akan makan. Tapi kalau kalian jual yang nggak halal, yang beli yang non muslim aja gitu. Jadi apa ruginya ketika engkau berusaha untuk makan yang halal atau memberikan makanan yang halal. Wallahu a'lam bishawab, ya, seperti itu. Jazakallah Ustaz. Tafadhali, mungkin setelah ada pertanyaan bisa disampaikan kepada Ustaz Zuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Barakallahu fiik, izin bertanya mengenai mengambil makanan itu kan, kalau misal mengambil makanan di rumah sendiri gitu mungkin secukupnya bisa. Nah, tapi kalau kok kasusnya itu kita dijamu oleh orang lain gitu. Kadang-kadang ada tuan rumah yang mungkin saking dermawannya melihat kita ambil makan untuk ukuran kita ini udah cukup, tapi mungkin menurut mereka tuh sedikit, jadi disuruh diambil lagi gitu. Nah, itu gimana caranya ya supaya kita tidak menyinggung mereka gitu, dan di sisi lain kita juga bisa menikmati makanan dengan sesuai porsinya kita gitu, Ustaz. Masya Allah. Kurang lebih begitu. Jazakallahu khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Tuan rumah itu ingin memuliakan tamu, ingin menjamu dengan memberikan yang terbaik buat tamunya. Apa sikap kita? Yang pertama, sampaikan kepada mereka bahwa aku mau nambah gitu loh. Jadi kita tidak menolak pemberian dia, kita ambil sedikit dulu, sampaikan kepada dia, ndak, nanti lagi mau nambah lagi. Atau kita minta maaf, ana terus terang, ana makannya nggak banyak, tapi ana akan ambil dagingnya, umpamanya. Ana seperti ana nih, ana kalau makan malam itu nggak makan nasi kadang-kala. Maka ana ngomong sama tuan rumahnya, afwan ya, ana kayaknya nggak makan nasi, maka ana ambil daging lebih. Nggak ada masalah diambil seperti itu. Jadi intinya bicara komunikasi ya, karena terus terang tuan rumah itu ingin memuliakan kita. Kemudian bagi orang-orang yang kadang-kala diet, sehingga dia nggak makan banyak. Sesekali kalau engkau diundang, nggak apa-apa lah engkau makan lebih banyak. Apalagi kalau tujuannya bukan mengenyangkan perutmu, tapi menyenangkan hati tuan rumah. Kemudian tatkala engkau ngambil sesuatu dan engkau kenyang, jemaah, ada sisanya, Allah Akbar, habiskan. Usahakan dihabiskan selama engkau bisa ya. Apalagi kalau niatnya mau ngambil berkahnya. Sayang kalau aku sisakan, berkahnya nggak kemakan. Kalau berkahnya nggak kemakan, kadang-kala makanan yang kau makan nggak banyak tapi jadi penyakit. Mungkin seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik, Ustaz. Semoga dapat dipahami. Tafadhali, mungkin untuk yang sudah resen, Ummu Nadia bisa bertanya kepada Ustaz Zuna. Tafadhali, Ummu Nadia. Syukron, jazakillah khairan Utitias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya dari Fulana, Ustaz, dan Ahwan di luar tema ini.
Fulana menerima telepon Ustadz di HP ayahnya dari seorang wanita yang mengaku memiliki anak dari ayahnya. Saat itu ayahnya sedang sakit dan tidak bisa menerima telepon. Karena ayahnya sedang sakit, Fulana minta untuk menyudahi telepon dari wanita tersebut. Pertanyaannya, secara syariat, apakah hal ini harus ditanyakan kepada ayahnya? Sementara saat ini ayahnya dalam kondisi sakit, tapi bisa paham saat diajak bicara. Kedua, pertanyaannya adalah apakah Fulanah berdosa dan mempunyai tanggung jawab syariat jika tidak menanyakannya. Tolong nasihatnya Ustadz. Syukron, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Iya, di masa lalu para lelaki nikah lebih dari satu itu biasa. Bahkan di masa di mana mereka bekerja, merantau, atau mereka berjualan dari satu pasar ke pasar selanjutnya, ya. Sehingga kadangkala dia menikah di pasar tersebut dan dia menikah. Apabila pernikahannya sesuai dengan syariat, maka pernikahannya sah. Kalau punya anak itu jadi anak dia. Apalagi di masa lalu belum ada mencatat ya. Seperti yang terjadi setelah kemerdekaan. Baik, apa yang harus dilakukan seorang anak? Kalau ternyata dia dapat telepon dari seorang wanita yang mengaku dia istri bapaknya. Kalau bicara dia punya anak dari bapaknya, Anda nggak tahu ya kalau dia bicara punya anak dari bapaknya, boleh jadi anak zina. Ketika itu anak zina, maka nggak ada urusan sama bapak. Karena anak zina itu dinasabkan kepada ibunya. Anak zina itu dinasabkan kepada ibunya. Baik, kalau perempuan itu nggak punya suami. Kalau perempuan itu punya suami, maka dinasabkan kepada yang punya ranjang tersebut. Kalau ternyata dia mengaku sebagai istri dari bapaknya, maka apa tugas anaknya ini? Kalau ternyata dia punya anak, berarti anaknya dia adalah adik buat si Fulanah ini. Ada hubungan darah. Nanti juga berkaitan dengan urusan warisan. Ada banyak urusan di sana. Maka alangkah baiknya kalau sang ayah bisa ditanya, kemudian pertanyaan itu tidak membuat kondisi ayahnya lebih buruk lagi, ditanya untuk memastikan. Atau yang kedua, kalau engkau nggak perlu tanya sama ayahnya, pura-pura engkau nggak tahu, engkau tanya sama perempuan itu. Taib, kapan pernikahannya, siapa walinya, dan siapa saksinya. Karena yang diperlukan adalah 2 orang saksi, paling tidak. Yang menyaksikan ayahnya menikah dengan wanita tersebut. Ini kalau memang nggak mau ditanyakan kepada ayah karena ditakutkan memperparah kondisi ayahnya. Dan kalau nanti ada saksi, yang memang saksi itu bisa dipercaya, ya sudah, mau tidak mau, dengan kesaksian 2 orang tersebut, itu sudah bisa digunakan sebagai apa ya? Sebagai alat kuat bahwasanya memang dia itu anak ayah. Karena menikah ayahmu dengan perempuan tersebut. Tapi kalau untuk memastikan ke ayah, insya Allah kondisi ayah nggak apa-apa ditanya Ustadz, nggak akan memperparah kondisinya. Ditanya ke ayahnya, sehingga ini nanti berkaitan dengan yang Anda sampaikan, berkaitan dengan warisan, berkaitan dengan silaturahim, berkaitan dengan perwalian ya. Kalau ternyata di situ adalah anak perempuan yang dimiliki ayahmu, dan ayahmu punya anak laki-laki yang bakal jadi wali buat adik perempuannya nantinya, maka perlu ditanyakan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustaz. Tafadhali Uktiras bisa membacakan atau menanyakan pertanyaan langsung kepada Ustaz Zuna. Jazakallah khair Ustaz. Berikut pertanyaan dari salah satu jamaah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz, keluarga, serta seluruh tim kajian dan jamaah selalu sehat dan selalu dalam lindungan taufik rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Afwan Ustaz, izin titip pertanyaan.
kita bekerja di negara minor muslim dan tidak sengaja kita makan makanan pemberian majikan, tapi makanan itu mengandung yang haram. Bagaimana cara kita untuk menolak pemberian makanan itu jika majikan memberikan makanan lagi? Dan bagaimana cara kita bertaubatnya? Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakumullah khair. Barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah. Dunia sekarang sudah terbuka. Informasi pun dengan mudah bisa didapat oleh manusia. Tatkala engkau bekerja kepada seorang non-muslim, yang terkadang mereka akan ngajak engkau makan, atau mereka akan membelikan bagimu makanan, maka perlu menjalin komunikasi yang baik. Komunikasi yang pertama dengan ibadahmu. Karena mau tidak mau, engkau harus menunjukkan engkau muslim. Sehari engkau punya waktu sholat 5 kali. Di bulan Ramadan engkau berpuasa. Di sini kan, di antara syarat seorang muslim yang tinggal di negeri non-muslim, maka dia harus dapat menjalankan syariatnya. Syiar-syiar agamanya harus dapat dia lakukan. Kalau enggak, dia harus balik ke negerinya gitu loh. Kalau ternyata dia nggak bisa sholat 5 waktu di sana, nggak bisa puasa Ramadan, maka balik ke negerinya. Ini bukan urusan hijrah, engkau punya negeri. Yang di negerimu engkau insya Allah bisa hidup. Baik, bicara tadi makanan. Kalau majikanmu tidak faham tentang Islam, ini menjadi tugas bagi engkau untuk memahamkan dia. Apa itu Islam? Karena ada perusahaan-perusahaan, lembaga-lembaga yang Tuhan mereka adalah uang. Ana pernah dengar dari seorang kawan ya, yang dia kerja di Jepang ya, di mana di perusahaan tempat dia kerja itu, dia dilarang puasa. Mungkin ada perusahaan lain yang membolehkan. Dia dilarang puasa. Kenapa? Kalau dia puasa, perusahaan ini berpikir, kau akan sakit nantinya. Dan kita yang tanggung jawab. Ngeluarkan duit banyak untuk biaya pengobatan dia. Karena dia nggak tahu puasa itu sebenarnya sehat. Dari sisi medis aja, puasa itu sehat. Dari sisi agama, puasa ini ibadah gitu loh. Mereka lah tahu tentang medis, walau tahu tentang agama. Sehingga dilarang tuh anak buahnya puasa. Dan dalam pandangan dia, kalau engkau puasa, engkau akan jadi orang yang tidak produktif. Engkau akan lemas, gak bisa kerja ini dan itu. Maka di sini tugas kita memahamkan mereka tentang agama Islam ini. Dengan adanya media, mungkin engkau secara bahasa tidak terlalu paham, kau tunjukkan kepada ibu saya, engkau muslim. Kau muslim dan aku diatur dalam agamaku, kapan makan, apa yang dimakan. Sampai cerita, ada seorang kawan yang di Jepang ya, bosnya manggil anak buahnya, di sini kau ikut aku, kata dia. Ke ruangan dia, kata, udah engkau makan di sini nih. Tuhanmu insya Allah nggak kelihatan, Tuhanmu nggak kelihatan, katanya. Engkau makan di sini. Dia pikir siapa Tuhan itu? Allah itu basir, maha melihat, alim, maha mengetahui. Jadi intinya, engkau punya tugas. Untuk apa? Untuk menjelaskan bahwa engkau muslim, ana muslim. Dia nggak paham tentang Islam, engkau kasih penjelasan. Aku bukan tidak mau kalau engkau mau kasih makanan aku itu nggak mahal-mahal sih sebenarnya makananku. Yang penting tadi bicara tidak mengandung babi, kemudian disembelih secara sembelih Islam, atau engkau paling enak aku makan seafood aja. Jadi makan ikan laut mama ya. Tapi tentunya tadi yang terhindar dari hal-hal lain ya yang diharamkan seperti minyak babi atau dimasak di tempat yang di situ habis dimasak babi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Kalau Ustaz, tafadhali Ukti Ut bisa ucapkan pertanyaannya kepada Ustaz Zuna. Jazakillah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum, Ustaz. Wa iyyakum. Saya mendapatkan cerita dari seorang teman saya yang meminta tolong pada saya untuk menceritakan kepada Ustadz bahwa dirinya mempunyai seorang ayah yang terkena subhat pemikiran, Ustadz. Jadi ketika sekitar 5 tahun yang lalu ayahnya itu bertemu dengan teman-teman lamanya, kemudian teman-teman lamanya entah bagaimana mereka mempunyai paham liberal dan agak ke kiri-kirian gitu, Ustadz. Dan setelah itu ayahnya itu
tidak menyukai, ayahnya membenci para ustadz, kemudian para syaikh, kemudian membenci juga orang Arab. Kemudian ayahnya juga menaruh status WhatsApp yang mengatakan bahwa pondok pesantren adalah tempat pendidikan teroris gitu, Ustaz. Si Uhti ini sangat sedih, apalagi abangnya si Uhti ini bekerja di negara Arab. Abangnya itu sempat sampai tidak mau mengirimkan uang kepada ayahnya karena begitu marah ya, apalagi si abang ini mempunyai anak yang ditaruh di pondok pesantren. Kemudian ya setelah lama berargumen dengan abangnya, akhirnya memang abangnya mau lagi untuk mengirimkan uang menafkahi mereka. Yang jadi pertanyaannya Ustadz, sampai sekarang abang itu tidak mau dekat lagi kepada orang tua Ustadz gitu. Walaupun ya memang orang tua memang masih seperti itu. Walaupun mereka masih ke masjid, masih sholat, tetapi pandangannya masih tetap seperti itu Ustadz. Bagaimana sikap abang yang sebaiknya bagaimana Ustadz? Jazakumullah khair. Masya Allah. Barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Pertanyaan ini menjadi pelajaran buat kita semuanya. Bahwa salah berkawan fatal akibatnya. Salah berguru dapat merusak masa depannya. Bagaimana pertemuan dengan kawan-kawan lama dapat merubah pandangan seorang ayah terhadap agama yang dia pegang. Pandangan bahwasanya Arab itu sumber masalah. Iya, ini pandangan musuh-musuh Islam dari dulu, jemaah, dari dulu. Jadi bukan baru saja ya. Dari dulu, kenapa Barat itu menyebut Islam itu Arab? Karena memang dari negeri Arab itu. Mereka tidak mengatakan mereka muslimin, karena mereka ingin hanya mengkelompokkan Islam itu Arab sudah. Orang lain seakan-akan nggak boleh Islam, padahal Islam itu rahmatan lil alamin. Tapi kalau pertanyaannya bagaimana sikap kakak ya, sikap abang ya, maka sang abang sebenarnya mungkin ingin memberikan pelajaran kepada ayahnya. Alhamdulillah. Yahdikumullah yuslih balakum. Iya. Sang abang berpikir untuk memberikan pelajaran kepada ayahnya agar ayahnya kembali kepada jalan yang benar. Tapi terbukti tak berhasil. Terus apa sikap yang benar? Allah Azza wa Jalla ketika memerintahkan seorang anak berbakti kepada orang tuanya di surat Al-Luqman, Allah mengatakan wasainal insana biwalidayhi husna. Kami wasiatkan kepada manusia. Di surat Al-Ankabut ayat 8 ya, Allah mengatakan wasainal insana biwalidayhi husna. Kalau yang di surat Luqman Allah mengatakan wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu, diceritakan bagaimana orang tuanya ya, ibunya khususnya yang hamil, yang melahirkan, yang menyusui. Kemudian Allah perintahkan kepada kita untuk berterima kasih kepada keduanya dan berterima kasih kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu dalam kondisi wa in jahadaka ala an tusyrika bi. Lihat ya. Kondisi yang Allah ceritakan ini kondisi yang paling parah. Daripada kondisi yang tadi disebutkan. Orang tuanya muslim tapi punya pemikiran yang menyimpang tadi. Ini orang tuanya musyrik dan memaksa anaknya berbuat syirik. Musyrik memaksa anaknya berbuat syirik. Ada musyrik yang memberikan kebebasan kepada anaknya. Ini enggak. Udah musyrik, kata Allah, memaksa anaknya untuk melakukan kesyirikan. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun. Apa kata Allah? Fala tuti'huma. Enggak boleh taat kepada keduanya. Walaupun untuk orang tua, pintu surga, apa enggak boleh taat. Kalau sudah urusan yang memerintahkan kepada kemaksiatan, enggak boleh taat. Baik, sikap anak apa? Wasahibhuma fid dunya ma'rufah.
dampingi keduanya dalam kehidupan ini dengan cara yang baik. Sahib, jadi sahabat engkau buat kedua orang tuamu. Nah, sang kakak ini tinggal di negeri yang jauh. Dia hanya mengirimkan uang kepada orang tuanya. Jadi ada yang kurang dari sikap kakaknya. Kalau bisa kakaknya dampingin orang tua. Karena kalau bicara sekedar uang, ya uang dimakan habis. Tapi kalau sang kakak hadir, usahakan, tadi sang kakak mungkin jarang pulang ya, usahakan lebih sering pulang. Sang kakak. Untuk mendampingin kedua orang tuanya, duduk sama orang tuanya. Kemudian didengarkan apa saja sih yang menyebabkan orang tua berpikiran seperti itu. Bacakan kepadanya Al-Quran. Dia nggak ngerti bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Dia nggak paham bahwa pesantren itu mencetak orang-orang yang menebarkan kedamaian. Bukan mencetak teroris. Teroris itu ada tempat percetakannya. Yang memang orang-orang dikasih pemikiran yang menyimpang. Bahkan ada pandangan ya. Pandangan orang-orang non-muslim yang mengatakan bahwasanya yang menyebabkan orang jadi teroris itu karena mendalami ilmu agama. Padahal sebenarnya yang menjadi teroris itu adalah orang-orang yang belajar agama sepotong-potong. Kalau mereka yang mendalami ilmu agama, dia akan menjadi rahmat lil alamin. Menjadi kasih sayang buat alam semesta ini. Kenapa? Semakin dia mendalami agama, semakin tahu dia bahwa ajaran Allah itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Hadallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik, Ustaz. Mungkin yang sudah resen, Ana persilakan terlebih dahulu untuk Ukti Ida Rasyid bisa bertanya kepada Ustaz Sunnah. Tafadhol Ukti Ida. Iya, jazakillah khairan Ukti Tias atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Allah selalu merahmati Ustaz dan keluarga, jemaah kajian Gerobah, serta umat Islam dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Ustaz izin membacakan pertanyaan titipan dari sahabat Filahana. Ustadz, untuk orang awam memang nggak bisa membedakan mau belajar dengan guru yang seperti apa, asal tahu sekolah seperti UIN lalu dianggap sudah paham ilmu. Bagaimana bisa menseleksi seandainya memang rekomendasi di sekitarnya juga masih bercampur juga cara belajarnya, Ustadz, bercampur baur mungkin antara ikhwan dan akhwat ya, Ustadz ya. Jadi intinya bagaimana memilih guru kalau referensinya juga masih bercampur begitu, Ustadz. Mohon pencerahan, Ustadz. Semoga Allah memudahkan menjawabnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah jamaah. Ya. Kalau bicara memilih guru, ini menjadi langkah utama seorang hamba agar tidak salah jalan. Apa yang harus dilakukan seorang hamba ketika hendak memilih guru? Yang pertama, dia berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Dia minta. Ya. Makanya Nabi SAW berdoa. Yang biasa beliau baca ketika sholat malam. Di istiftah beliau. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wa syahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi bi'idhnik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Dia mengatakan, ya Allah, Rabbnya Jibril, Mikail, Israfil, pencipta langit dan bumi. Engkau yang mengetahui yang gaib dan nyata. Engkau yang memutuskan antara hamba-hambamu yang berselisih atas kebenaran yang hak. Ya. Maka berikan petunjuk kepadaku dari apa yang mereka perselisihkan. Berikan petunjuk kebenaran kepada aku dari apa yang mereka perselisihkan. Sesungguhnya engkau memberikan petunjuk kepada siapa yang kau kehendaki, ya Allah. Maka berdoa mohon kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, tadi carilah guru yang memang mengajak kepada kebaikan. Dan mengajarkan qala Allah, qala Rasul. Berdasarkan pemahaman para salafus saleh. Dari kajiannya kita tahu, oh ini Ustadz
selalu dalam ceramahnya dia menyebutkan qala Allah, qala Rasul, ucapan para sahabat. Jadi dia berusaha untuk tidak mengkotak-kotakkan jamaahnya. Tapi bagaimana jamaahnya itu mengikuti qala Allah, qala Rasul dan pemahaman para sahabat, para salafus saleh. Insya Allah itu menjadi sesuatu yang mungkin mudah untuk diketahui ya. Dan tentunya ustadznya ini, gurunya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dengan cara itu semoga ya dia bisa tahu kalau ustadz ini ternyata guruku ini Masya Allah sih. Dia takut banget menyelisihi sunnah Nabi SAW. Dia selalu berusaha untuk mengatakan ini yang diajarkan Nabi SAW ya. Dia tidak sering-sering mengatakan pendapatku atau pendapat fulan, tapi dia lebih sering bersandar kepada qala Allah, qala Rasul. Mungkin seperti itu. Kalau memang bisa bertanya kepada ustadz yang ada di sana, yang sudah dimengerti bagaimana pemahaman beragama dia, maka itu lebih mudah lagi bagi dia. Karena dia tahu aku mau belajar sama siapa, maka dia belajar sama fulan. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiik Ustaz, semoga dapat dipahami khususnya yang sudah bertanya. Ustaz Ahwan, dengan sisa waktu, apa memungkinkan 3 pertanyaan Ustaz? Dilihat pertanyaan, mudah-mudahan nggak panjang-panjang pertanyaan. Iya Ustaz, insya Allah mungkin kembali lagi ke pertanyaan seputar makanan Ustaz. Ada pertanyaan dari jamaah Zoom. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz dan kita semua selalu dalam lindungan Allah. Amin. Izin bertanya Ustaz, bagaimana menasihati orang yang terbiasa mengambil makanan terlalu banyak dan tidak dihabiskan? Kadang juga tidak memikirkan orang lain yang belum makan. Jazakallah khair wa barakatuh. Pertanyaannya tentang bagaimana menasihati orang yang terbiasa mengambil makanan terlalu banyak dan tidak dihabiskan, juga tidak memikirkan orang lain yang belum makan. Masya Allah. Yes. Ya, ahibbatifillah. Ini menjadi tugas bersama kita ya. Karena banyak sunnah Nabi yang ditinggalkan disebabkan memang tidak ada yang menyampaikan, tidak ada yang mencontohkannya. Apa tugas kita ketika punya kawan yang seperti itu? Maka yang pertama, lihat kondisi orang tersebut. Orang ini termasuk orang yang sholat atau enggak? Jadi ada orang-orang yang makan berantakan, memang dia sholatnya nggak benar. Kalau sholatnya benar, yang lainnya benar insya Allah. Kalau ternyata dia orang yang nggak sholat, maka nasihatmu jangan bicara tentang makanan. Bicara tentang sholatnya dulu. Ajak dia memperbaiki sholat. Sesuatu yang wajib. Sesuatu yang lebih wajib lagi ya. Yang merupakan rukun Islam. Kemudian setelah itu ketika memberikan nasihat kepada kawan kita, kadang-kala perlu bertahap ya. Ada yang berkaitan yang pertama, jangan lupa baca bismillah ya. Makan dengan tangan kanan. Kemudian kalau enggak, kalau memang makannya itu di sebuah tempat yang kita makan bersama, nah itu lebih enak tuh. Umpamanya kita makan di kantor, setiap hari makan bersama. Kita bikin tulisan di situ, adab makan. Kasih contoh ya. Dia dikasih penjelasan, dikasih hadisnya, hadis Nabi SAW ya. Perlahan-lahan ya mudah-mudahan nanti dia dapat memahami. Kalau kadang-kala ada orang yang nggak paham karena nggak bisa baca dia, maka kita yang duduk sama dia. Kita berusaha duduk di samping dia, makan bareng dia. Kemudian sambil ngobrol 1 dan 2, mungkin mulai ditanya, coba siapa yang tahu tentang adab makannya. Kita ini kadang-kala dari sejak kecil makan tapi nggak pernah tahu adab makan yang sebenarnya. Mungkin di setting tuh teman-teman untuk mengatakan yang satu mungkin baca bismillah gitu loh. Terus yang kedua makan dengan tangan kanan. Kemudian nanti tadi yang berkaitan dengan menjilatin. Ada sebagian orang yang nggak tahu memang. Menjilatin. Apa yang dijilatin? Memalukan itu. Jadi pelan-pelan kita memahamkan sunnah ini. Tapi kalau engkau sudah mencontohkan lama-kelamaan mungkin dia akan tanya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz. Mungkin 2 pertanyaan terakhir. Tafadholi Uktiras bisa membacakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini dari jamaah Zoom juga. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana memaknai hadis yang Rasulullah berlepas diri dari orang yang tidak hijrah tinggal di negara kufar? Bagaimana dengan anak yang 24 tahun yang lalu menikah mengikuti suami di negara kufar, Ustaz? Tahun lalu memutuskan tinggal di Indonesia 6 bulan dan di Eropa 6 bulan. Tidak bisa tinggal seutuhnya yang pindah karena izin tinggal yang terbatas dan suami juga harus
obatnya diambil di Eropa 6 bulan sekali. Apakah kami termasuk dalam hadis yang tersebut, Ustaz? Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Iya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana bari'un min musyrikin ya'isy baina dhahranil musyrikin." Aku berlepas diri dari seorang muslim yang hidup di tengah-tengah orang musyrikin ya. Bahkan Nabi mengatakan la tatara'a naruhuma. Api mereka nggak boleh kelihatan. Artinya mereka harus buat jarak yang jauh ya, agar mereka terjaga dari terselamatkan dari kekufuran dan kesyirikan. Para ulama memberikan syarat ya bagi mereka yang tinggal di negeri non muslim. Yang pertama, dia harus memiliki iman yang kuat yang dapat menyelamatkan agamanya. Yang kedua, dia juga dapat menampilkan atau menunjukkan syiar-syiar Islam di sana. Kemudian ada kebutuhan yang mendesak dia harus tinggal di sana. Apalagi kalau mungkin di situ dia harus belajar yang ilmunya itu akan dipakai di negerinya, itu diperbolehkan dengan catatan yang tadi disebutkan. Jangan sampai akhirnya ya dia nggak ada keperluan sebenarnya tinggal di tempat sana. Apakah nggak ada? Dia bisa tinggal di negeri lain yang lebih menyelamatkan dia. Tapi kalau dikatakan dia punya kebutuhan di sana dan alhamdulillah dia bisa menyelamatkan agamanya, semoga juga dia bisa berdakwah di sana menjelaskan tentang Islam ini, maka diperbolehkan dia tinggal di tempat itu. Artinya tidak diwajibkan dia hijrah, tapi mungkin tetap dianjurkan dia untuk hijrah. Tapi kalau maslahat keberadaan dia di sana lebih banyak, mungkin dia menetap di sana dengan syarat-syarat dan ketentuan yang tadi diperbolehkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik. Tafadhali Ukhti Uut bisa menyampaikan insyaallah menjadi pertanyaan terakhir, Ustaz. Izin menyampaikan pertanyaan dari salah satu jemaah Zoom, Ustaz. Bagaimana hukumnya jika kita diundang makan di restoran yang di menunya menjual khamar, Ustaz? Apakah kita boleh makan di restoran tersebut? Jazakumullah khairun. Barakallahu fikum. Masya Allah, barakallahu fikum. Iya, ya kalau di meja itu ada khamar maka nggak boleh. Tapi kadang-kadang di menu itu, tapi yang makan, tahulah kadang-kadang ada restoran-restoran yang menjual khamar. Tapi kita tidak berdekatan dengan tempat khamar itu dituangkan, semoga nggak masalah. Tetap yang lebih baik kita menghindar ya. Kadang-kadang di hotel bintang 5 umpamanya kita tinggal di sana, ada khamarnya di situ yang disediakan di sana ya. Tapi hanya orang-orang khusus mungkin di meja-meja tersendiri ya. Maka usahakan kita menghindari tempat-tempat yang ada kemungkaran di sana, apalagi berdekatan dengan tempatnya khamar dituangkan di sana, itu akan membahayakan kita. Makanya para ulama menyebutkan kalau bisa cari restoran yang lain, tempat yang lain. Tapi kalau nggak bisa, maka makanlah di tempat tersebut dengan menjauh dari tempat khamar itu dituangkan, atau tempat khamar itu yang kita seharusnya kalau melihat kemungkaran itu kan suruh merubah dengan tangan kita. Kalau nggak dengan lisan kita, kalau nggak dengan hati kita. Di mana konsekuensi mengingkari dengan hati itu menghindar dari tempat kemungkaran tersebut. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ini dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puldapi TV, TV-nya umat Islam.